Shalom. Salam damai sejahtera kami ucapkan bagi Bapak Ibu Mitra Lembaga Alkitab Indonesia dan seluruh karyawan Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Jakarta, Bogor, serta perwakilan LAI di wilayah Medan, Makassar, Manado, dan Jayapura yang telah hadir melalui aplikasi Zoom. Hari ini kita akan bersama mengikuti ibadah perayaan Bulan Doa Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Perayaan Bulan Doa Alkitab adalah suatu ungkapan syukur kepada Tuhan atas ketersediaan dan penyelenggaraan penerjemahan Alkitab dan bagian-bagiannya yang terus dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama dengan para mitranya. Perayaan Bulan Doa tahun ini diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Wilayah Perwakilan Makassar bekerja sama dengan Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan Makassar dan Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Dan inilah bukti kemitraan yang terus terjalin guna menghadirkan Alkitab untuk semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam ibadah syukur, mari kita dengarkan bersama sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebang MA, selaku Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Antoni Luhulima, selaku Wakil Ketua Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan LAI Wilayah Makassar. Dengan kasih, disilahkan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebang MA, selaku Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Antoni Luhulima, selaku Wakil Ketua Kelompok Kerja Dengan kasih, disilahkan. Oke, saya ulang. Ya. Maaf. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Saya menyapa semua dalam kasih. Dalam rasa syukur kita atas kehadiran Alkitab firman Tuhan di tanah air kita di Nusantara ini. Kita merayakan bulan doa Alkitab pada bulan September. Bersama-sama dengan saudara-saudara umat Katolik yang merayakan bulan kitab suci pada bulan September. Tahun ini kita merayakan bulan doa Alkitab di bawah sorotan tema Firman Ilahi berkuasa membarui. Firman Ilahi berkuasa membarui yang diangkat dari Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Di tengah-tengah berbagai masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah berbagai goncangan, di tengah-tengah berbagai keributan, terutama menjelang pilkada, kita harapkan bahwa firman Tuhan itu, kita yakin bahwa firman Tuhan itulah yang menguatkan kita untuk menjalani masa-masa yang sulit maupun masa-masa yang disertai dengan sukacita dari Allah. Semoga kita semua mengalaminya juga pada hari atau bulan perayaan bulan doa Alkitab. Sekiranya Bapak Ibu sudah merayakannya di jemaat-jemaat, kami berterima kasih. Tapi sekiranya belum dirayakan, kami mendorong supaya kita semua merayakannya. Kita mengajak jemaat-jemaat untuk mensyukuri kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber inspirasi kita sebagai umat percaya, sumber pembaruan hati kita. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam bagi kita semua yang hadir, secara khusus kepada HKBP Jemaat Makassar yang menjadi puan dan tuan rumah dari perayaan Bulan Doa Alkitab tahun 2023 ini. Terima kasih untuk semua para pelayan, terima kasih kepada Sintua, terima kasih kepada KOR Paduan Suara,
Terima kasih kepada warga jemaat HKBP Jemaat Makassar. Terima kasih kepada semua yang hadir, kepada pimpinan gereja, kepada para pendeta, kepada warga jemaat yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sangat gembira, kita semua bersyukur pada hari ini, dan semoga Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus menyertai proses-proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa ibu yang masih sedang dilakukan oleh LAI dan lembaga-lembaga mitranya. Saat ini kita punya, kalau saya tidak salah, 35 ya, Alkitab dalam bahasa ibu, dalam berbagai bahasa ibu yang lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada lebih 100 Alkitab, lebih 100 PL atau PB, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang masih perlu dilengkapi. Dan masih banyak komunitas lokal yang mengharapkan bahwa mereka dapat mendengar firman Allah dalam bahasa yang mereka pahami. Dan oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk ikut dalam arak-arakan penerjemahan, proses penerjemahan Alkitab, dengan mendoakan dan dengan mendukung, baik secara moral maupun dana yang kita butuhkan untuk menghadirkan lebih banyak terjemahan Alkitab yang dapat menyapa hati saudara-saudara kita dalam bahasa yang dipahami, dalam bahasa yang dekat di hati mereka. Dan semoga sungguh-sungguh pembaruan dari Allah hadir di tengah-tengah kehidupan warga jemaat di Indonesia ini, agar kita menjadi berkat bagi tanah air kita, bagi bangsa kita, bagi negara kita. Kita terus mendoakan situasi yang sedang berlangsung di negara kita. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi semua untuk membarui kehidupan ke arah damai sejahtera yang Allah maksudkan bagi semua bangsa dan secara khusus bagi bangsa Indonesia. Salam persaudaraan dan salam Alkitab. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami bersyukur sebagai kelompok kerja penggalangan dukungan bahwa ibadah ini dapat berlangsung pada pagi hari ini dengan baik. Kami juga bersyukur karena dengan ibadah ini kami menyatukan hati dalam merayakan suatu program Bulan Doa Alkitab. Ini adalah suatu program Lembaga Alkitab tahunan yang dilaksanakan untuk melakukan program lembaga ini dalam menyediakan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan di negeri kita. Kami sebagai kelompok kerja penggalangan dukungan, kami merupakan mitra dan pribadi dari setiap gereja yang punya kerelaan dan punya komitmen penuh untuk bersama-sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia ini bisa melaksanakan setiap program yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kelompok kerja penggalangan dukungan atau disingkat KKPD ini adalah suatu mitra yang bersama-sama dengan lembaga ini untuk melaksanakan program. Dan pada saat ini kami melaksanakan yang namanya program Bulan Doa Alkitab. Bulan Doa Alkitab ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kita sebagai umat Tuhan betapa pentingnya sebuah Alkitab. Dan Lembaga Alkitab Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan firman Tuhan dalam berbagai bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga firman Tuhan ini bisa dipahami, dimengerti
dan umat Tuhan yang membacanya atau bahkan penggunanya dapat berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Kami kelompok kerja penggalangan dukungan, kami hanya menghimbau kepada semua umat Tuhan, mari kita sama-sama mendukung setiap program Lembaga Alkitab Indonesia. Dan akhirnya kami atas nama kelompok kerja penggalangan dukungan mengucapkan terima kasih kepada Huria Kristen Batak Protestan Jemaat Makassar, teristimewa kepada Bapak Ibu Jemaat, dan juga kepada majelis dan pelayan firman pada pagi hari ini, Pendeta Rich Jansen Simamora, dan pelayan liturgi, Pendeta PDM Lubis, dan Bapak Ibu yang mendukung dalam pelayanan pada pagi hari ini, serta ibu-ibu paduan suara perempuan Huria Kristen Batak Protestan Makassar. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan Bapak Ibu. Dan biarlah pelayanan Bapak Ibu hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hanya bisa mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan Bapak. Dan biarlah pelayanan Bapak Ibu hanya satu. Kini saatnya kita bersyukur dan merayakan ketersediaan Alkitab dalam berbagai bahasa dalam ibadah perayaan Bulan Doa Alkitab tahun 2023. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah perayaan Bulan Doa Alkitab pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rich Jansen Simamora MTH MM dan pelayan liturgi oleh Bapak Pendeta Porisman DM Lubis MTH. Secara langsung kami dari Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, salam Alkitab untuk semua. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Rich Jansen Simamora MTH MM dan pelayan liturgi oleh Bapak Pendeta Porisman DM Lubis MTH. Secara langsung kami dari Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi pada Selatan 9 Februari 2023 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua diluncurkan secara bersama-sama oleh Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia, Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang, dan Kardinal Ignatius Suharyo, yang didampingi para pemimpin gereja Aras Nasional. Dengan mengucap syukur kepada firman ilahi yang telah menyapa umatnya di sepanjang sejarah, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dipersembahkan kepada gereja-gereja dan seluruh umat Kristiani penutur bahasa Indonesia. Setiap bulan September, Lembaga Alkitab Indonesia mengajak gereja-gereja merayakan Bulan Doa Alkitab untuk mensyukuri kehadiran Alkitab di tengah-tengah kita di bumi Nusantara ini. Sekalipun ulang tahun LAI jatuh pada 9 Februari, namun ajakan LAI untuk merayakan Bulan Doa Alkitab pada bulan September sejalan dengan perayaan Bulan Kitab Suci yang telah lama diadakan oleh Gereja Katolik di Indonesia. Dengan demikian, Bulan Doa Alkitab di Indonesia pada bulan September dirayakan oleh semua umat Kristiani di Indonesia menjadi sebuah perayaan syukur yang ekumenis. Kita bersyukur untuk kehadiran satu Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang digunakan bersama oleh seluruh umat Kristiani di Indonesia. Kami mensyukuri setiap doa dan berbagai bentuk dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pimpinan sinode, para pimpinan jemaat,
gereja, keuskupan, kami menyadari bahwa tanpa dukungan dari para mitra, percepatan penyebaran kabar baik tidak bisa terjadi. Kita bersyukur dalam bulan doa Alkitab 2023 ini, LAI mengusung tema Firman Ilahi berkuasa membarui yang diinspirasi oleh Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Di tengah berbagai krisis yang melanda, Tuhan menegaskan kepada kita akan kasih setianya yang tidak pernah pudar oleh dosa dan rancangan jahat manusia sekalipun. Sebagai salah satu wujud kemitraan, kami menghimbau agar setiap gereja, jemaat, dan persekutuan dapat menjadwalkan ibadah perayaan bulan doa Alkitab di dalam ibadah minggu di bulan September dan sedapat-dapatnya mengadakan satu kantong persembahan yang diperuntukkan khusus untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua bagi hamba-hamba Tuhan yang tinggal di berbagai pelosok Nusantara. Gereja, jemaat, dan persekutuan dapat menjalankan ibadah perayaan bulan. Mari kita mendukung proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah yang masih berlangsung, serta penyebaran kabar baik, sehingga setiap orang hingga ke pelosok-pelosok tanah air merasakan sapaan firman Tuhan dengan bahasa yang mereka pahami. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita untuk saat teduh sejenak. Bencana dan pandemi yang tak kunjung usai, perang dan konflik yang datang silih berganti, sungguh dunia yang semula baik, kini porak-poranda. Kemarahan dan kebencian menang atas kasih dan kemanusiaan. Keegoisan dan keserakahan menguasai hati manusia. Sungguh manusia yang semula dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kini menakutkan. Penderitaan telah meremukkan tulang. Ketakutan menyiratkan harapan, ratap tangis merenggut senyum sukacita. Sungguhkah janji keselamatan Allah itu nyata? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang haus, sebab Dialah sang air hidup yang memuaskan dahaga. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang lapar, sebab Dialah sang roti hidup yang memuaskan hasrat. Marilah turut serta dalam perjamuan Tuhan, sebab Dia yang mengundang kita adalah setia dan penuh kasih. Kita angkat pujian dari NKB nomor 5 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Dosa telah mencemari kehidupan manusia, menciptakan jarak antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita menilik kehidupan kita dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Allah, sumber air hidup, kami mengakui kekeringan dalam hidup kami. Kata-kata kami yang adalah buah pikiran kami, seringkali kami ucapkan sembarangan. Berulang kali kami jatuh dalam penghakiman terhadap sesama kami, hingga menyebabkan luka yang tak mampu kami obati. Kami tidak lagi peduli pada perasaan sesama kami. Akhirnya kami mengacaukan relasi dengan sesama kami, membangun tembok pembatas seolah tidak mungkin ada rekonsiliasi. Kami yakin bahwa perspektif kami yang paling tepat. Kami lupa diri dan semakin memusatkan pikiran hanya pada kepentingan diri kami. Kami bersikap seolah-olah hanya kami dan kelompok kamilah yang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga merasa berhak mengucilkan umat ciptaan-Mu yang lain, bahkan mengabaikan kelestarian tanah tempat kami beroleh sumber kehidupan. Dengarkanlah pengakuan umat-Mu yang berdosa ini, ya Allah. Terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 14 demikian. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami mempersilahkan kepada KOR dari Punguan Paropuan HKBP Makassar untuk menyampaikan lagu puji-pujian.
Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dengan kita bernyanyi dengan penuh penghayatan NKB 98 Roh Kudus Ilhami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita membuka hati dan pikiran terhadap firman Tuhan berdasarkan perkataan Nabi Yesaya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat ke-13. Demikian bunyinya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan yang berkuasa membawa kehidupan dan berkat bagi semua orang yang menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada pagi yang indah ini kita dipersekutukan dalam doa bersama dengan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia yang dihadiri melalui online dan juga onsite bersama kita pada pagi ini untuk mensyukuri berkat Tuhan di dalam perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan yang diangkat untuk kita pagi ini, bagaimana kita untuk memahami
dan mempercayai dan mengerti yang begitu luar biasa kuasa firman Tuhan untuk membarui segala kehidupan manusia dan membaharui segala kehidupan kita. Itu yang diangkat oleh Yesaya di dalam pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel, yang pada saat itu bangsa Israel begitu menderita di pembuangan. Mereka mengalami suatu krisis hidup yang luar biasa, krisis keagamaan, krisis sosial, dan krisis-krisis yang lain di dalam kehidupan mereka. Tentu ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan mereka secara individu atau secara pribadi, yang justru membawa mereka merasa tidak berharga di dalam kehidupannya, tidak berharga di tengah-tengah bangsa Babel, tidak berharga lagi di mata dunia ini. Mereka telah jatuh kepada keputusasaan karena pengalaman yang begitu menyakitkan dalam hidup di pembuangan. Yesaya tampil memberi pengharapan. Yesaya tampil untuk memberi pengharapan baru kepada bangsa Israel, bahwa Allah kita, bahwa Allah Israel tidak tutup mata melihat keadaan dan kondisi umatnya, umat Israel yang menderita. Tetapi Allah akan bertindak, Allah akan bekerja untuk menyelamatkan mereka, untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Israel melalui kuasa Allah, melalui kuasa firman-Nya yang bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia dan di tengah-tengah kehidupan umat. Yesaya mengingatkan bahwa firman Tuhan dan Tuhan kita yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir, yang membawa mereka ke tanah Kanaan, itulah Allah yang kekal, Allah yang selama-lamanya dan selalu bertindak dan hidup di tengah-tengah umatnya dan di tengah-tengah dunia ini. Dan firman-Nya akan bekerja dan membawa kepada mereka keselamatan dan kebebasan dari segala krisis dan dari segala penderitaan yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam kehidupan umat Israel dan juga di dalam penderitaan yang kita alami pada saat ini, tentu kita bisa melihat bagaimana kuasa dunia, bagaimana kuasa kegelapan di tengah-tengah kehidupan manusia yang selalu menggerogoti kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang digerogoti oleh bangsa-bangsa lain yang membawa mereka ke pembuangan. Justru mereka diperlakukan sama seperti budak. Tidak ada kebebasan, tidak ada ketenangan di dalam kehidupan mereka. Tentu masa itu juga bisa berlaku dan terjadi di dalam kehidupan kita pada masa kini, dalam model yang baru. Kuasa iblis selalu menggerogoti kehidupan kita, membawa kita tidak mengalami suatu kebebasan lagi di dalam kehidupan kita, bahkan membawa tekanan-tekanan hidup, bahkan membawa pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia masa kini, yang cenderung
membuat manusia dan membuat kita ingin menjadi orang yang putus asa, yang menjauhkan dirinya dari hadapan Tuhan, bahkan tidak merasa bahwa dia manusia yang berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Bahkan yang paling luar biasa dalam kehidupan kita masa kini yang merupakan penderitaan, yang bisa kita katakan penderitaan yang luar biasa, dengan hadirnya teknologi yang luar biasa, yang canggih sekarang, yang justru membuat kita banyak menderita dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya teknologi yang canggih, teknologi yang maju itu adalah berkat Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia dan kita sekarang yang justru terbelenggu dengan kuasa teknologi yang luar biasa. Itu bisa kita lihat dari kehidupan manusia pada masa kini, yang banyak menggunakan teknologi untuk melepaskan dia dari penderitaan-penderitaan, karena menganggap teknologi itu bisa menjadi suatu keselamatan bagi dia, yang membawa keselamatan bagi dia, dengan selalu memakai teknologi itu dengan instan untuk menjawab segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari teknologi itu sudah membawa penderitaan baru bagi kita, karena kita menganggap komunikasi atau teknologi baru menjadi jawaban dari semua penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, sehingga kita melepaskan, kita meninggalkan kuasa Allah, kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam perjalanan kita sehari-hari, di dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan 24 jam satu hari, yang biasanya kita gunakan 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk bersekutu dengan Tuhan, 8 jam untuk istirahat. Tetapi belakangan ini tentu kita tidak mungkin bisa mengatakan lagi bahwa pemakaian waktu persekutuan kita dengan Tuhan masih tetap kita pertahankan sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Justru menggeser lebih banyak kita untuk menyenangkan hati kita, menyenangkan pikiran kita, untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita dengan menggunakan gadget, menggunakan teknologi yang kita pegang masing-masing. Itu dirasuki mulai anak-anak kecil sampai dewasa. Bahkan baby pun sekarang sudah mengharapkan solusi di dalam hidupnya dengan memakai teknologi yang luar biasa. Kita tidak mengatakan teknologi tidak perlu. Kita tidak mau mengatakan kemajuan teknologi itu menjadi yang tidak baik bagi kita atau menjadi kutuk bagi kita, bukan. Tetapi harus kita lihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan ini, bila itu kita pergunakan dengan baik sesuai dengan hukum norma Tuhan, tentu itu akan menjadi berkat bagi kita, berkat bagi anak-anak kita, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi dunia ini. Tetapi kalau itu kita salah gunakan, tentu itu akan menjadi penderitaan dalam kehidupan kita. Bukan hanya teknologi yang canggih yang menjadi penderitaan dunia pada saat ini. Bukan hanya teknologi yang disalahgunakan menjadi penderitaan kita masing-masing pada saat ini. Juga banyak penderitaan yang kita alami karena kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Banyak penderitaan yang kita alami karena kesalahan di sekitar kita, atau karena sistem di sekitar kita yang tidak mendukung
di dalam kehidupan keberagaman kita atau keimanan kita. Bahkan banyak yang menderita dan bergumul di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan banyaknya bencana-bencana atau petaka yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, yang membuat umat manusia menderita. Atau dengan kata lain, dalam kehidupan setiap manusia, setiap insan yang hidup di dunia ini, mereka pasti menghadapi pergumulan dan tantangan dan penderitaan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mengalami penderitaan atau pergumulan di dalam kehidupan saya. Sama seperti bangsa Israel yang menderita di pembuangan. Demikian juga kehidupan kita selalu menghadapi pergumulan, tantangan, dan penderitaan yang mungkin kadang membawa kita kepada hidup yang selalu merasa tidak berharga di dalam kehidupan kita dan di mata manusia dan dunia ini. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, sama seperti suara khotbah yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel sebagai pengharapan baru di dalam kehidupan umat Israel, itu juga menjadi pengharapan bagi kita pada saat ini. Orang yang bergumul, orang yang menderita, orang yang menghadapi tantangan, tentu ada solusinya, ada jalan keluarnya di dalam kehidupan manusia yang percaya. Apalagi orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, orang yang telah belajar akan firman Tuhan, apalagi yang mempercayai akan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, dia akan menerima pengharapan baru dan peneguhan baru di dalam kehidupan kita untuk keluar dari semua pergumulan dan tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi ada syaratnya, bagaimana kita untuk keluar dari pergumulan dan tantangan kita. Tentu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ditransformasi oleh firman Tuhan untuk merubah kehidupan kita, untuk merubah perjalanan kita di dunia ini yang salah, yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan kita. Itu sangat perlu kita rubah sehingga kita bisa berubah untuk menerima kehidupan yang baru, untuk menerima pengharapan baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita membuka Alkitab kita, banyak ayat-ayat yang bisa menguatkan kita bahwa kuasa firman Tuhan, bahwa kuasa Allah yang sangat luar biasa, yang bisa merubah dan membaharui kehidupan kita dari segala pergumulan dan tantangan dan penderitaan yang kita hadapi di dalam dunia ini pada saat ini. Secara khusus yang kita baca tadi dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Di sana kita dipanggil, di sana kita diingatkan bahwa orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia akan menerima pembaharuan di dalam kehidupannya. Bahkan dia bisa merubah pola hidup yang bergumul kepada sukacita di dalam hidupnya, sama seperti bangsa Israel yang keluar dari pembuangan Babel. Mereka kembali ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka di tanah Kanaan. Di sana mereka menikmati sukacita karena mereka bebas dari segala penderitaan, bebas dari segala penjajahan, dan mereka bisa melakukan
laki-laki sesuai dengan iman dan kepercayaan mereka, sehingga hidup keagamaan mereka bisa dipulihkan kembali. Hidup sosial mereka bisa dipulihkan kembali. Karena Tuhan yang bekerja, karena firman Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, yang ada di Makassar dan juga yang ada di Jakarta, Bogor, Medan, termasuk di Jayapura, firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini, yang menggambarkan kehidupan baru yang bisa kita terima karena kita telah mendengar dan menerima firman Tuhan, merubah dan mengubah kita di dalam kehidupan kita. Diibaratkan seperti hujan dan salju yang memberikan kesejukan, melembutkan tanah gersang menjadi tanah subur. Ini menjadi harapan baru bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan keimanan kita. Firman Tuhan akan membasahi jiwa kita, kehidupan kita. Karena firman Tuhan, kehidupan baru di dalam kehidupan setiap orang percaya akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh menjadi subur yang justru akan bisa dirasakan di sekitar kita, dirasakan orang lain. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk gereja kita, tetapi bisa dirasakan dunia ini. Karena sama seperti hujan dan salju yang memberikan kesejukan di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kehidupan ini, demikian juga firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah salah satu misi dari LAI yang saya baca dari sejarah LAI, bahwa LAI itu adalah lembaga untuk penterjemah yang mencetak Alkitab untuk disalurkan, disebarkan bagi semua orang, secara khusus di seluruh Indonesia. Karena penyebaran Alkitab, penyebaran akan firman Tuhan, tentu itu membawa kesegaran kepada semua orang yang belum mengenal firman Tuhan, yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Di sana mereka akan disegarkan, bahkan mereka akan membawa kesejukan di sekitarnya, membawa kesejukan di tengah-tengah dunia ini. Dan ini yang kita harapkan dan yang kita doakan, supaya Tuhan membantu LAI mempercepat menyebarnya firman Tuhan melalui Alkitab di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini. Karena masih banyak daerah-daerah yang belum mengenal, bahkan belum memiliki firman Tuhan menjadi sumber kesejukan di dalam hidupnya, untuk merubah pola hidupnya, untuk merubah penderitaannya dan pergumulannya di dalam kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan yang berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, melalui nats yang kita baca pada saat ini, melalui firman Tuhan dalam Yesaya 55, dinyatakan bahwa firman Tuhan memastikan akan terlaksananya kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menunjukkan bahwa apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini akan bisa terlaksana karena kuasa firman itu juga, karena kuasa firman Tuhan yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Tentu manusia bisa membuat perencanaan untuk memperbaiki dunia. Tentu negara-negara bisa membuat perencanaan untuk memperbaiki dunia. Tapi itu terbatas. Hanya dengan waktu tertentu dan limit tertentu. Seperti bangsa kita di tahun-tahun yang lewat,
memiliki suatu program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dalam perencanaannya begitu luar biasa, tetapi itu terbatas dengan punya limit tertentu. Tetapi kuasa firman Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia itu akan kekal. Bukan hanya pada masa Israel, bukan hanya pada masa kita saat ini, tetapi itu kekal juga pada masa yang akan datang. Karena firman Tuhan itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Dan itu akan kita nikmati sampai ke kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan, mahkota yang akan kita miliki dari pemberian dan anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Rancangan Tuhan akan terjadi dan akan berjalan untuk membawa kita kepada keselamatan, keluar dari pergumulan dan tantangan, keluar dari penderitaan kita karena kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa dunia ini. Itulah kemerdekaan sejati yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan akan tetap berjalan, rancangan Tuhan akan tetap kita terima sampai ke kehidupan kita yang kekal. Asal kita tetap percaya akan firman-Nya, menerima firman-Nya yang bekerja di dalam kehidupan kita, menerima firman-Nya menjadi rancangan bagi kita di tengah-tengah perjalanan kita di dalam kehidupan kita, apalagi rancangan di dalam menerima kehidupan yang kekal. Dan yang selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya 55, bahwa firman Tuhan akan selalu bekerja untuk mendatangkan sukacita dan damai di dalam kehidupan kita. Hanya dalam kamus orang Kristen yang mampu mengatakan penderitaan berubah menjadi sukacita atau duka cita berubah menjadi sukacita. Karena di dalam kehidupan orang percaya, biarpun dia mengalami banyak pergumulan dan tantangan, tetapi dia merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, memenangkan dia di dalam pergumulan itu. Di sana kita akan menerima sukacita. Karena kuasa firman Tuhan akan mengeluarkan kita dari duka cita menjadi sukacita, dari penderitaan menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Itu mutlak hanya dari kuasa Tuhan di dalam kehidupan manusia. Karena setiap individu manusia tidak akan mungkin bisa merubah dirinya sendiri dari penderitaan, dari duka cita menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan. Tetapi hanya dari kuasa firman Tuhan melalui Roh-Nya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk membawa pemahaman baru dan pengenalan baru atas kuasa Allah di dalam kehidupan kita yang mengubahkan segala kehidupan kita dari kehidupan lama ke kehidupan baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang percaya akan firman Tuhan, orang yang percaya akan kuasa firman Tuhan, pastilah orang yang merasakan damai sejahtera di dalam hidup. Karena setiap orang yang menerima firman Tuhan, bahkan firman Tuhan yang mengendalikan hidupnya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan rancangannya, pasti dia akan mengalami damai sejahtera di dalam hidup. Dan orang yang mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya, dia juga akan mengalami damai sejahtera dengan orang lain. Tidak mungkin seorang yang belum menerima damai sejahtera dalam hidupnya bisa berdamai sejahtera dengan orang lain. Tetapi orang yang telah menerima firman Tuhan, kuasa firman Tuhan yang memberi kepada kita damai sejahtera, shalom dari Tuhan kita, dari Allah kita, dari sana kita bisa bersama-sama di dalam damai sejahtera dengan orang lain. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, akan kita rasakan damai sejahtera bersama dengan Allah, Tuhan kita, kalau kita menerima damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan tentu akan membawa sukacita
dan damai sejahtera bagi setiap orang yang menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita, yang menumbuhkan semangat damai sejahtera itu untuk kita laksanakan, untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, melalui nas Yesaya 55, semakin diperdalam begitu luar biasanya kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan bekerja untuk membuat kita berubah secara holistik, secara total di dalam kehidupan kita. Banyak kalimat-kalimat yang telah dilontarkan orang-orang sekarang ini yang berhubungan dengan pemilu, pemilihan umum atau pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, dengan membawa tema untuk perubahan, restorasi, dan lain-lain. Ternyata perubahan yang ditawarkan dunia pada saat ini, restorasi yang ditawarkan dunia pada saat ini, itu hanya restorasi instan yang tidak kekal dan hanya untuk menyenangkan hati sesaat, untuk menyenangkan pikiran manusia sesaat. Bahkan bukan untuk merubah dari hati yang terdalam, bukan merubah dari pola hidup yang terdalam dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, dengan slogan-slogan yang berkembang pada saat ini. Justru slogan-slogan yang berkembang pada saat ini, banyak orang merasakan atau banyak orang yang memahami seolah-olah akan ada dunia baru yang akan kita miliki setelah pemilihan 2024, karena terpengaruh dengan slogan-slogan yang luar biasa. Tetapi itu, seperti yang kita katakan, hanya sementara. Tetapi kuasa Allah dan firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, itu akan dimulai perubahan total di dalam kehidupan kita dengan pertobatan. Kita akan mengenal diri kita, kita akan mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita bertobat. Kita menanggalkan manusia lama dan menerima kehidupan yang baru. Orang yang sudah bertobat, dia akan selalu hidup di dalam pembaharuan Allah di dalam kehidupannya. Dan dia akan selalu berangkat dan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, tunjukkan di dalam kehidupannya, menunjukkan bahwa dia telah merubah dirinya secara total karena pertobatan. Hanya firman Tuhan yang memampukan kita untuk bertobat. Karena di dalam pengenalan akan firman Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat, di sana akan ada jalan, apa yang harus mau kita jalani ke depan, apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena orang yang bertobat tanpa tahu jalan ke depan, dia akan tersesat. Tetapi orang Kristen yang telah menerima firman Tuhan, dia mau bertobat, meninggalkan manusia lama, masuki manusia baru, karena ada jaminan dari firman Tuhan apa yang harus kita jalani dan apa hadiah. Hadiah dalam arti apa yang harus kita terima karena kita telah mengikut dia, karena kita telah melakukan dan melaksanakan dan menerima dia di dalam kehidupan kita. Tentu itulah pengharapan paling berharga bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mau meninggalkan dirinya dari kehidupan lama, kehidupan yang dikuasai oleh dunia ini, ke kehidupan yang baru karena pengaruh, karena dorongan, karena firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita melangkah dengan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari selalu kita hayati bagaimana luar biasanya firman Tuhan
yang akan membaharui kehidupan kita, membaharui pengharapan kita ke depan, apalagi membaharui pelayanan kita, sehingga semakin baik dan semakin indah untuk sesama kita, untuk sesama umat manusia di tengah-tengah dunia ini, apalagi melalui perkembangan pelayanan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang semakin banyak menyebarkan firman Tuhan melalui Alkitab ke seluruh pelosok, ke seluruh umat manusia, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan mengerti dan memahami firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, di dalam pergaulan kita, di dalam damai sejahtera, dan juga di dalam kehidupan kebersamaan kita dengan orang lain. Tuhan Yesus menguatkan kita, Tuhan Yesus menguatkan LAI untuk menjalankan visi dan misi di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mau dibaharui oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Pelita Bagi Kakiku. Kaki-kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan yang memelihara kehidupan kami, dan yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian, dan yang selalu bersama dengan kami dan membimbing menolong kami untuk mempercayai kuasa Allah dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berkenan mempersekutukan kami di dalam ibadah bersama dengan keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia dari seluruh Indonesia, dan juga dengan jemaat-Mu HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan ini, dalam rangka Bulan Doa Alkitab 2023 Lembaga Alkitab Indonesia, biarpun itu melalui onsite dan online. Kami telah mendengarkan firman yang memanggil kami agar kami selalu mengandalkan firman. Kami selalu mendengarkan firman, karena firman mulai yang berkuasa di dalam kehidupan kami untuk membaharui kami dalam hubungan kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami umat manusia di tengah-tengah dunia ini.
firman-Mu yang hidup dan yang bekerja dan yang mendorong kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih-lebih di dalam pelayanan kami, di dalam melaksanakan tugas kami masing-masing, kami didorong karena firman yang telah bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Jakarta, di Bogor, perwakilan Medan, Ujung Pandang, Makassar, Manado, dan Papua. Tuhan memberkati sehingga mereka mampu untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang akan mereka jalankan untuk pelayanan di tengah-tengah Indonesia ini, di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap umat manusia melalui penerjemahan, pencetakan, dan menyebarkan firman Tuhan melalui Alkitab. Biarlah firman Tuhan menjangkau semua generasi seperti visi Lembaga Alkitab Indonesia. Berkati juga Tuhan mitra-mitra yang bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, mitra penggalangan dukungan di berbagai tempat. Biarlah Tuhan yang bekerja dan yang memberkati mereka, sehingga apa yang kami harapkan melalui penugasan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan firman itu bisa terjadi dan terlaksana dengan baik, sehingga semakin banyak yang dijangkau, semakin banyak yang mengenal Engkau, mengenal firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berikan juga kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada semua yang bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian juga kepada semua orang yang mengambil peran dalam mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati keluarga mereka, pelihara kehidupan mereka, dan selalu kasih-Mu yang menaungi mereka dalam segala perjalanan hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, di dalam menjalankan misi Lembaga Alkitab Indonesia, tentunya membutuhkan uluran-uluran tangan, persembahan-persembahan dari jemaat-Mu. Buka hati, buka pikiran, buka iman kami, sehingga kami dengan sukarela untuk mempersembahkan dari berkat Tuhan yang kami terima, yang diterima jemaat-Mu, dan itu akan menopang pelayanan dan perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia untuk penyebaran Alkitab di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja-Mu di dunia ini, secara khusus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan menguatkan gereja-Mu untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja, untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Tentu itu bisa terlaksana bila firman-Mu bisa menjangkau semua orang.
bisa menjangkau semua orang yang mau aktif di dalam pelayanan. Karena hanya kuasa firman-Mu kami bisa melakukan dan melaksanakan tritugas panggilan gereja dengan baik, sesuai dengan Tuhan harapkan dari semua gereja-Mu. Berkati para pemimpin gereja yang Tuhan percayakan untuk membimbing mengarahkan gereja-Mu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah mereka melayani sesuai dengan panggilan sebagai gembala dan pelayan yang Tuhan tugaskan untuk memimpin. Tetapi mereka bukan memimpin yang mau melayani. Beri kerendahan hati bagi semua pelayan yang Tuhan percayakan melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Karena hanya dengan kerendahan hati, kuasa-Mu menjadi andalan kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa juga buat gereja-Mu, secara khusus HKBP Makassar ini. Tuhan kiranya memberkati persekutuan kami. Tuhan memberkati segala program yang kami lakukan di gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu hadir di Makassar ini menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sekitar kami, secara khusus di tengah-tengah kota Makassar ini. Bapa di surga, kami yang hadir pada saat ini, kami mohon kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, menolong dan memampukan kami, agar kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau melayani, untuk melaksanakan tugas-tugas kami dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami masing-masing. Biarpun itu di Lembaga Alkitab Indonesia dan di perwakilan, dan juga di gereja-Mu HKBP Makassar ini, dan juga pada para mitra penggalang dukungan untuk pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami dan kelemahan kami, agar kami mau dibaharui dan kami mau melayani dengan tulus sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini kita dipanggil untuk membawa persembahan ke tahtanya yang kudus sebagai tanda syukur dan bentuk kesaksian kita tentang Dia, Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan dan kita masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Pada perayaan Bulan Doa Alkitab 2023, penggalangan dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengadaan Alkitab terjemahan baru edisi kedua bagi hamba Tuhan yang berada di pelosok daerah. Kita bernyanyi. Tuhan, dibandingkan berkatu yang tak
biarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, Oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari berdoa. Orang-orang sengsara dan miskin mencari air, tetapi tidak ada. Namun kami umat-Mu percaya, Engkaulah Allah yang tidak akan membiarkan umat-Mu kehausan. Engkau akan terus mengalirkan air sungai kehidupan kepada kami. Sebab itu terima dan berkatilah persembahan kami ini, ya Allah. Kiranya persembahan kami dan hidup kami selalu mampu meneruskan aliran sungai-Mu kepada setiap yang menderita, agar beroleh kelegaan, yang berputus asa beroleh harapan baru, yang goyah imannya beroleh keteguhan hati. Amin. Kita akan diutus amanat pengutusan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menaburkan firman Tuhan. Siap pergi memberitakan firman Tuhan. Seperti para murid yang berjalan di atas air meninggalkan kenyamanan perahunya, menghampiri sang guru, dan ikut serta dalam pekerjaan yang sudah lebih dulu Tuhan lakukan. Kita pun dipanggil untuk berjalan ke arahnya dengan iman yang teguh. Kami siap melangkah di dalam iman dan turut serta dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Kita sambut pengutusan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan semang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semua. Alkitab Indonesia dan seluruh karyawan Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta, Bogor, serta perwakilan LAI yang ada di Medan, Makassar, Manado, dan Jayapura
Demikianlah telah kita ikuti bersama ibadah perayaan Bulan Doa Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya ibadah ini boleh terus membarui kita untuk setia dalam perarakan pelayanan Tuhan melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan seluruh jemaat gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan atas dukungan pelayanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Serta kepada seluruh karyawan Lembaga Alkitab Indonesia dan seluruh mitra Lembaga Alkitab Indonesia yang telah mengambil bagian dalam sukacita merayakan Bulan Doa Alkitab tahun 2023. Saya Indri mewakili Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Makassar mengucapkan terima kasih. Salam Alkitab untuk semua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ayat 2. Sudah kah? Belajar dulu sendiri di sini. Sama siapa Bu Eda? Sama si kesian ntar. Ya sudah Mbak. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, dari LAI sudah menyiapkan konsumsi untuk kita santap bersama. Mohon sebelumnya